Yo, video kali ini lagi-lagi barang ini disupport oleh our the one and only investor teh manis, the valuable player yang tentunya kalau saya beli tuh nggak sanggup gitu barangnya. Karena saya sanggupnya itu cuma beli mouse yang maksimal 199.000 ya. Ini mouse Logitech nih G103, gue beli 199.000 itu karena diskon juga gitu. Tapi kita akan bahas mouse yang harganya hampir 10 kalinya, enggak 10 kali sih, 7 kali ya. Langsung aja masuk ke videonya. Emang teh manis itu udah lama banget pakai produk-produk dari SteelSeries. Ada headset sama mouse-nya. Ini ada Rival 300 sama Arctis 5 yang semua ini dibeli sekitar tahun 2017 dan lu bayangin itu awet banget ya. 4 tahun berlalu, tahun 2021 dirasa udah harus permajaan gitu ya. Yang tua-tua udah harus diganti lah sepertinya. Nah, akhirnya beli mouse inilah SteelSeries Rival 710 atau 710 atau 710. Ini mouse terkeren, terbaik, tapi termahal selama ini. Nah, apakah worth it dari segi harga sama feel yang diberikan gitu ya? Gue akan ngasih sudut pandang dari gue sebagai orang yang pengguna biasa-biasa aja, main game apa aja, tapi ya udah sebagai casual gamer aja gitu. Sedikit cerita, jadi gue pakai mouse itu udah lumayan banyak sebetulnya. Mulai dari yang paling mahal sampai yang gratisan juga ada. Jadi gue harap sih bisa kasih perspektif gue lah ya. Ini yang gratisan setahun kurang udah kelar gitu, udah die. Tapi sangat membantu gue banget sih untuk kuliah, jadi ringkes buat dibawa-bawa. Terus ini ada Fantech juga 99.000 waktu gue beli. Sebenarnya bukan punya gue, ini punya si Iksan yang kemarin ada di video unboxing monitor. Ini nggak pernah dipakai karena nggak tahu kenapa ternyata nggak kompatibel sama mousepad gue. Ini aneh gitu, jadi lompat-lompat, jadi udah nggak pernah dipakai. Nah, gue nggak akan bahas satu-satu. Kalau kalian pengen gue bahas satu-satu, pasti tahu gue di komen gitu ya. Karena gue pengen bahas Rival 710 ini dulu. Seperti biasa kita akan ngomongin looknya terlebih dahulu. Kalau kalian lihat ini emang gokil banget ya fisiknya. Jadi kalau kalian punya mouse ini, gimana pun caranya mouse ini tuh harus dilihat orang gitu. Harus dipamerin, ini keren banget gitu nih. Lu bayangin mouse ada layarnya kayak gini dan ini bisa lu program gitu. Bisa lu ganti GIF-nya, bisa jadi custom. Kalau mau jadi picture doang bisa, mau GIF bisa, dan kalau lagi main yang game kompatibel yang nge-sync sama SteelSeries kayak Dota 2 atau CSGO, ini bisa nampilin indikator-indikator yang sebenarnya itu nggak kelihatan juga pas kita lagi main gitu. Nah, dari fitur ini ketahuan mouse ini tuh nggak boleh dipakai sendiri. Disombongin ke orang-orang, harus pamer gitu. Kacau sih ini mouse, bikin iri dengki, nggak baik. Canda iri dengki. Lanjut, kalau kita lihat bahannya mostly plastik, tapi finishingnya ini karet-karet gitu dan warnanya matte semua. Di bagian atasnya full finishing karet semua, klik kanan, klik kiri ini finishing karet, scrollnya full karet, tombol makro ini nggak finishing karet tapi dikasih texture gitu ya, kasar. DPI switchnya juga sama kayak tombol makronya dia. Nah, terus ini pantatnya bisa di replace ya, jadi caranya rubber nameplate ini dicopot dulu. Dan ini sih gue rasa bisa kalian custom ya, karena di webnya SteelSeries kalian bisa cek kalau mereka itu nyediain 3D nameplate dengan format .stl, which is ini bisa kalian print di 3D printer ya. Nah, jadi memungkinkan banget buat kalian kalau mau custom menurut gua ya. Kalau udah lepas nameplate-nya ini, nah kalian bisa copotin si case pantatnya ini. Apa sih namanya? Cover pack ya. Ini di web SteelSeries-nya juga jual cover pack-nya. Tapi pas gue cek kosong gitu. Nah, nggak menutup kemungkinan kalau ini bakal banyak yang jual cover pack-nya. Jadi mouse ini sangat customable ya sih menurut gue. Ngomong-ngomong soal per-replace-replacean, ada komponen lain yang bisa di-replace terus diganti baru kalau rusak. Yang pertama itu adalah kabelnya. Dan ini kita dapat dua jenis, ada yang nilon atau braided ya, dan ada yang rubber. Kalau gue pilih nilon karena lebih kuat dan tahan lama daripada karet. Karena karet kan pastinya suka lapuk tuh. Jadi ya mudah-mudahan aja kalau yang nilon ini nggak cepat putus. Dan terakhir, sensor optik bawah ini bisa diganti juga. Mantep sih bisa ganti sensornya, tapi gue nggak tahu emang ada ya orang beli mouse terus rusak gitu sensornya. Ya pasti mungkin ada ya, tapi nggak banyak gitu. Soalnya menurut pengalaman gue, kalau beli mouse lebih sering rusak sama kliknya gitu. Kliknya habis, kalau nggak scrollnya udah ngaco gitu. Kecuali ini ya, alasan si SteelSeries bisa replace sensornya itu buat upgrade. Untuk sekarang ini kan dia namain sensornya itu TrueMove 3. Nah, mungkin banget nih suatu saat bisa upgrade jadi TrueMove selanjutnya. Nah, itu lebih make sense menurut gua. Ngomong-ngomong soal klik nih ya, kita bahas endurance dari mouse ini. Sebagai perbandingan, Logitech G103 gua ini 10 juta klik. Ini gua beli November 2020 dan masih sangat aman sampai sekarang.
SteelSeries Rival 300 itu 30 juta klik. Udah 4 tahun, jalan 5 tahun ya sekarang, dan masih aman banget kliknya. Kendalanya scrollnya sih menurut gue yang udah lumayan agak kabur nih kayaknya nih, udah ada tanda-tanda. Kalau gue scroll ke bawah dia sedikit nggak mau gitu ya, itu ada tanda-tanda kalau scrollnya nih udah mau die gitu ya. Dengan catatan ini gue aktif banget ya pemakaiannya si Rival 300 ini selama 4-5 tahun ini ya. Nah, SteelSeries Rival 710 ini lu bayangin 60 juta klik ya, 30 juta klik aja 4 tahun belum habis. Berarti bisa diasumsikan ini pemakaiannya bisa sampai 10 tahun mendatang gitu ya ini mouse-nya. Jadi kalau banyak part-part yang bisa di-replace sih bakal bantu banget sih menurut gua. Secara nih pastikan daki-daki gitu buat tangan lu yang banyak daki pasti jadi gampang gitu bersihinnya. Cuma satu, gua nggak tahu dari kegunaan nih oren-oren grip di jempol ya. Oke, ini jadi heart rate indicator gitu, tapi enggak sih. Jadi tolonglah buat kalian yang tahu, gue kepo banget asli ya, kasih tahu gue ini gunanya buat apa gitu. Cuma pajangan doang gitu. Tapi ya buat apa esensinya itu, tolonglah. Terus yang sangat menarik dari mouse ini adalah fitur vibration-nya gitu ya. Jadi ini bisa kalian atur juga nih vibration-nya di software SteelSeries. Lagi main Dota terus darah sekarat itu bisa getar-getar gitu. Atau mungkin lagi main CSGO headshot terus geter, bisa juga. Untuk LED ini standarnya RGB 16 juta warna, terus ada 2 zona yang bisa diatur depan sama belakang. Terus buat game yang bisa kesync sama SteelSeries softwarenya ini bisa ngewakilin darah sama mana kalau main Dota. Dan ada game-game lain yang support kayak CSGO, Minecraft, Mortal Kombat, dan lainnya kalian bisa lihat lah. Hujan. Terakhir gue akan bahas skill dari pemakaian mouse ini. Nggak bisa dipungkirin emang ini seenak itu, nggak bohong. Kliknya enak banget dan bahkan ini beda loh feelnya sama Rival 300 gue. Lebih empuk tapi tetap clicky, jadi enak banget gitu. Buat akurasi gerakannya gue rasa feel yang berbeda banget, tapi gue nggak tahu ini faktor dari sensor, apa bentuk dari mouse-nya atau beratnya, atau faktor dari apa sih namanya nih yang bawah ini kakinya ya, itulah ya. Ini kan ngaruh sama gaya geseknya gitu. Ini juga bisa di replace juga nih biasanya. Nah, ini feel yang gue gambarin, gue gabungin aja ya dari semua aspek itu. Tangan gue ini kerasa pas banget nempel sama mouse ini. Bentuknya yang gendut ini menurut gue lebih nyaman dan gak bikin cepet pegel daripada yang tipis dan ceper gitu. Ini preferensi masing-masing ya. Kalau gue pribadi sih lebih suka yang kayak gini, karena tangan gue ini sekitar ukuran 20 sentian kurang lebih ya. Jadi agak merasa kurang nyaman kalau pakai yang ceper. Perbedaannya gini, kalau gue pakai yang ceper, pergelangan tangan gue ini bakal nempel sama mousepad dan jadi tumpuan utama. Otomatis akan cepet pegel. Kalau gue pakai mouse yang gendut, gue bisa bikin telapak tangan gue jadi tumpuan utama. Jadi pergelangan tangan gue nggak terlalu capek. Ya balik lagi sih ke preferensi ya tadi gue bilang, dan sesuaiin juga sama nyamannya kayak gimana lu gitu. Untuk bobot ini termasuk terberat dari mouse yang gue punya. 135 gram beratnya, lebih berat 5 gram daripada Rival 300 dan lebih berat jauh dari Logitech yang cuma 85 gram. Apakah nyaman? Jawabannya adalah nyaman kalau gue. Gue ngerasa pakai Rival 300 yang 130 gram itu udah nyaman, tapi ternyata pakai 135 gram itu lebih nyaman, yaitu pakai Rival 710 ini. Karena jadi lebih nyaman aja sih untuk maksa tangan gue jadi nempel sama mouse terus. Jadi mouse-nya tuh gak gampang angkat-angkat. Buat sensor gue rasain perbedaan, tapi gue gak bisa kasih detail gimana rasanya. Pokoknya beda. Pas gerak tuh gue ngerasa lebih akurat aja sih. Kayak gue gerak sedikit tuh lebih presisi aja gitu gerakannya. Terus gue pakai mouse ini di angka 2000 CPI. Segitu gue udah pas banget sama keperluan gue, walaupun si mouse ini support sampai 12.000 CPI gitu ya. Nah, terakhir ini eksperimen gue sendiri kalau gue bedain mouse enak apa enggaknya itu dari seberapa gede usaha gue buat gerakin ini mouse. Jadi mouse yang enak menurut gue gripnya itu anti-slip dan gesekannya minim. Gue biasa gerakin untuk rasain feelnya dengan pakai satu jari kayak gini. Semakin jari gue jarang kepleset dan semakin kecil usaha gue buat gerakin mouse ini, berarti enak gitu. Ini menurut gue ya, ini eksperimen gue dan kesotawan gue aja gitu. Karena mouse itu balik lagi sih ke elunya. Mungkin kalau ada yang tipikal mouse kayak gue ya bisalah kebantu dengan review gue ini. Yo, segitu aja. Waduh, geluduk. Yo, segitu aja review SteelSeries Rival 710 dari gue. Thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah kalau ada pertanyaan dan informasi seputar konten di channel ini. Like kalau bermanfaat dan subscribe serta nyalakan aktifkan lambung nanci notifikasi. Jangan lupa subscribe dan nyalain tombol notifikasi. Gue Okto dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.